dalam satu riwayat al-muslimuna kan nahli. Umat Islam itu seperti lebah. Lebah niki cara Jawane napa? Tawon. Wong Islam niki kados tawon. Tawon niku jenengan perhatosaken. Tawon niki lek mboten diganggu, napa bakal ngentuk panjenengan? Mboten. Yes, enjoy dengan aktivitasnya, mengambil dari bunga, kemudian nopo niku ngiler-ngiler sampai dadi napa? Dadi madu. Ya sudah disangkarnya gitu. Ada disangkarnya. Kalau tawon ini tidak diganggu, maka tidak akan ngentuk. Tidak akan ngentuk tawon niku wau. Ngentuk cara Indonesia napa? Tidak akan menyengat, tidak akan menyengat. Tapi lek jenengan ganggu, moro omahe ini jenengan sogoi. Oh, cak ring medure cek lapola ya. Akhirnya tawon itu bakal menyerang. Umat Islam itu diibaratkan seperti lebah ini. Al-muslimuna kan nahli, umat Islam itu seperti lebah. Kalau tidak diapa-apakan ya sudah, enjoy dengan aktivitasnya. Tapi lek dizolimi, masa sebagai orang yang dizolimi terus diam saja? Pasti dia akan melakukan tindakan bukan balas dendam, tapi membela diri. Ada beda nanti antara intiqam dengan difaun nafs. Wonten benten antara balas dendam dengan membela diri. Itu pembahasannya panjang kali lebar kali tinggi. Tapi bagaimana jelinya ulama supaya umat Islam itu tidak zalim terhadap orang lain. Kamu jangan balas dendam, nggak boleh. Balas dendam nggak boleh. Yang boleh itu difaun nafs, membela diri. Salah satu contohnya misalnya, supados bisa dibedakan antara intiqam dengan difaun nafs. Difaun nafs niki umpami bengi-bengi wonten tiang mlebet naudzubillah ten griya, masuk ke dalam rumah mau merampok. Lalu kita mengambil parang membunuh dia. Maka yang membunuh tadi tidak kena hukuman dalam Islam. Mengapa? Karena dia membunuh orang itu dalam rangka membela diri. Tapi kalau intiqam, wis tak delok ae, sapa sing mlebu iki mau, sapa sing ganggu aku ae. Lalu kemudian dia sebenarnya ada waktu untuk lapor kepada pihak yang berwajib, tapi mboten. Dia mau mengeksekusi sendiri. Ngasah ladinge, tak parani kapan-kapan, biasa ladinge. Padahal ada kesempatan untuk lapor kepada polisi. Itu nggak boleh. Yang kedua ini bukan lagi membela diri, tapi sifatnya adalah intiqam, balas dendam. Pun intinya umat Islam itu seperti napa? Seperti lebah. Kalau tidak dizolimi, tidak akan menyerang pihak lain. Berarti peperangan dalam Islam semuanya dalam rangka membela diri. Jangan sampai dipahami Nabi Muhammad dan para sahabat mendakwahkan Islam ini dengan pedang, boten. Nabi Muhammad ngirim juru dakwah damai-damai saja. Mengirim juru dakwah. Lah kok juru dakwahnya dipateni kali orang musyrik? Ya tentu umat Islam harus membela diri wong dizalimi. Permisalan yang lain dari lebah. Lebah itu menghasilkan apa? Madu. Madu niki manfaat napa mboten? Madu, kecuali madu yang menjadi istri kedua itu mboten manfaat apa mboten. Wong wedok niki rada angel, diceluk maihani seneng, diceluk maduku mboten seneng. Padahal mek terjemahane tok kan ya. Maihani itu napa? Maduku kan. Celuk maihani seneng, diceluk maduku mboten seneng. Nah, ngetes madu sing asli niki ya napa? Dibeto wangsul, lek moro bojone ngamuk berarti madunya asli. Ini berarti sing maihani madu niku. Berarti kalau lebah menghasilkan madu niki manfaat apa mboten? Manfaat. Berarti umat Islam harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Terus pangapunten, madu itu menghasilkan madu sendirian nopo berjamaah? Kerjasama nopo piyambak? Kerjasama. Berarti orang Islam seperti lebah harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ini harus bekerja sama. Itu faedah dari permisalan
orang Islam seperti lebah, tapi pada bab ini yang kita maksud permisalan tentang bagaimana perang dalam Islam itu seperti apa. Pada intinya bukan balas dendam, bukan sekonyong-konyong menyerang padahal orang itu tidak mengganggu kita, tidak, tapi perang dalam Islam dalam rangka difa'un nafas, dalam rangka membela diri.